Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan soal-soal kompetensi teknik, melanjutkan video yang kemarin ya. Kemarin sudah sampai nomor 30. Kali ini saya akan melanjutkan 10 nomor kembali, dimulai dari soal nomor 31 sampai 40. Selamat belajar. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawaban yang paling tepat adalah E. Akuntabel. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawaban yang paling tepat adalah B. Beracuan kriteria. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan dalam setiap pembelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawaban yang paling tepat adalah C. Terpadu. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dalam penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapot. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawaban yang paling tepat adalah B. Terbuka. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut tergolong A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Jawaban yang tepat adalah C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah.
Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah: A. Kumpulan hasil karya siswa. B. Rekaman hasil karya siswa. C. Rangkaian hasil karya siswa. D. Kumpulan nilai siswa. E. Kumpulan siswa. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Jadi penilaian portofolio itu adalah merupakan kumpulan hasil karya siswa. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah: A. Tes uraian bebas. B. Tes uraian terbatas. C. Tes yang sederhana. D. Tes yang sangat kompleks. Jawaban yang paling tepat adalah B. Tes uraian terbatas. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Jawaban yang paling tepat adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses KBM. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah: A. Cakupan materi dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Jawaban yang benar adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Jadi perbedaan antara tes formatif dan tes sumatif ini adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapatkan skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang ditetapkan guru adalah: A. Terbuka. B. Akuntabel. C. Objektif. D. Menyeluruh. E. Adil. Jawaban yang paling tepat adalah A. Terbuka.